Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Hot Room, kita tiba kepada closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama saya bertanya kepada Pak Taufik, kesempatan pertama, kesimpulan Bapak, apakah memang tunjangan ini memang sudah pantas? Dan kedua, apakah peraturannya itu dirubah sehingga disebutkan sesuai dengan kegunaan uang tersebut? Kalau memang aspirasi, aspirasi, jangan disebutkan perumahan, tahu-tahu dikantongin begitu Pak. Gimana kesimpulan Bapak? Ya, pertama bahwa menurut saya kenaikan ini masih dalam batas koridor aturan. Kenaikan ini masih dalam batas koridor aturan. Ya. Kedua, kalau kami selama aturannya seperti apa, kami akan ikut aturannya seperti apa. Kita lebih senang misalkan kalau aturannya dirubah. Misalnya saya kasih contoh Muhammad ya. Kalau reses saja, reses itu semua kita diaudit. Kita kan diaudit oleh BPK. Reses itu nggak bisa, konstituennya, audiensnya harus 200, harus ada tenda, harus ada kursi, harus ada sound system, harus ada snack, itu ada ketentuan-ketentuan itu loh. Di DPR ini rigid sekali aturan reses, aturan sosper, beda mungkin dengan DPR. Kalau DPR kan langsung, kalau kami enggak, harus jelas itu. Itu saya kira. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa terkoreksi soal kenaikan tunjangan perumahan hanya 10 juta. Bukan 19 juta atau 20 juta. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Pak Lusius, apa kesimpulan Bapak? Ya, saya tetap pada anggapan pertama tadi itu bahwa kenaikan tunjangan perumahan ini memang jadi ruang atau celah yang digunakan oleh DPRD untuk menambah pundi-pundi. Karena di pasal 17 peraturan pemerintah nomor 18 2017 itu tunjangan perumahan dan transportasi ini yang paling longgar gitu ya. Ini diserahkan kepada DPRD untuk menentukan besaran dan kenaikannya. Tapi memang itu berhak DPRD. Betul, iya, berhak untuk menentukan berapa tunjangannya itu dalam proses pembahasan RAPBD dengan pemerintah gitu ya. Dibandingkan dengan tunjangan anggota DPRD yang lain sudah ada aturan terkait angkanya itu atau persentasenya itu di PP 18 2017. Tapi perumahan dan transportasi ini bebas, diberikan keleluasaan dengan penyesuaian berdasarkan kepantasan, kewajaran, dan menurut rasionalitas. Bapak 2,5 juta sehari tidak pantas? Iya, saya kira tidak pantas dari sisi waktunya saja gitu ya. Momentum DPRD menaikkan ini di tengah situasi pandemi itu saja sudah salah. Gitu Terima kasih Pak Lusius. Pak Adi, silakan. Kalau saya sederhana ya Bang Hosman, DPRD itu para elit-elit kita itu kalau sudah menyangkut kepentingan pribadinya, saya kira semuanya selesai berkompromi. Tapi ketika bicara tentang kepentingan rakyat, mereka banyak opsi, banyak usul dan banyak konfrontasi. Bukankah itu sifat manusia? Memang, tapi sebagai elit itu mestinya mengubah keadaan ini jauh lebih baik. Rakyat bukan hanya sebatas komoditas yang hanya indah diomongkan. Jadi tapi kenaikan ini setuju terlalu tinggi atau harus dirubah peraturannya atau gimana? Tidak setuju, bahkan sampai lebaran kuda sekalipun tidak boleh naik. Tidak boleh naik? Karena orang Jakarta banyak yang miskin bertambah karena pandemi, banyak yang nganggur, PHK dan seterusnya. Terima kasih, jadi tidak setuju. Oke, Pak Roy, gimana pendapat Bapak? Kesimpulannya? Ya, saya kira dari awal saya sudah mengatakan memang ini sangat tidak pantas ya. Ini dinaikkan tunjangannya ya, perumahan ini. Ya. Nah, saya kira pertama adalah kami sendiri ya di BC mendorong agar Kemendagri itu konsisten melakukan evaluasi, karena memang kalau kita lihat di dalam catatannya kan ini memberikan perhatian terhadap juga kenaikan tunjangan perumahan. Nah, kita berharap bahwa ini konsisten Kemendagri untuk menegur atau mengingatkan kepada DPRD dan kepala daerah, karena evaluasi RAPBD ini akan berdampak dua hal. Kalau Kemendagri kalau kepala daerah DPRD tidak menindaklanjuti, maka ini akan ada sanksi bagi daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan penundaan DBH atau DAU. Ingat, DBH itu adalah salah satu pendapatan terbesar DKI Jakarta. Nah, begini Bang Urban. Jadi poin saya adalah kok rakyat kita ini kan selalu dipaksa atau disedot untuk menyetor berbagai pajak dan retribusi. Tetapi rakyat
menikmati gitu loh, imbalannya. imbalannya. Ya. Nah justru yang menikmati pejabat. Benar. Nah ini saya kira kekeliruan yang harus saya kira ke depan ini harus diluruskan. Jadi Anda setuju atau tidak kenaikan Sangat tunjangan tidak setuju perumahan? dan meminta Kemendagri untuk tetap konsisten terhadap reviewnya dan mengajak DPR Kenaikan 25 miliar perumahan setuju atau tidak? saya tidak setuju, Bang. Tetap kembali. Baiknya berapa? Ya, kita kembali pada angka saat ini ya yang sudah ada. Oke. Ya, karena kan pergubnya. Yang satu lagi, Bang. Ini kenaikan ini belum ada perbubnya. Ya. Nah, biasanya kan ada perbub dulu baru ada kenaikan. Ini juga saya kira Terima akan kasih. menjadi bola bau Pak panas. Tejo, pertanyaannya adalah apakah pemakaian istilah tunjangan perumahan tapi tidak ada audit itu cenderung untuk disalahgunakan oleh anggota DPRD tersebut untuk kepentingan pribadi? Silakan. Nggak akan disalahgunakan dan berapapun akan pantas berapapun naiknya, saya berbeda sama yang lain. Asal kita mulai sekarang rakyat berubah, jangan pernah menanyakan kewajiban. Tanyalah hak. Kalau setiap orang bertanya tentang haknya, baru pejabat ada kerjaan. Saya berhak misalkan jualan soto di sini, Anda Bang Hotman merasa berhak juga jualan soto di sini. Pejabat kan pasti turun tangan di bidang itu, belum di bidang-bidang yang lain. Anak-anak taruman negara tiba-tiba aku masuk ke sekolahnya ke sana, aku berhak mendapat pendidikan. Oh, mereka loh ini hakku. Pejabat akan turun. Selama ini kita tertipu oleh omongan John Kennedy, jangan bertanya apa yang bisa negara berikan kepadamu, tapi tanyalah apa yang bisa negara kamu berikan untuk negara. Enak banget jadi pejabat. Emang kalau udah bertanya apa hak langsung dikasih sama DPRD? Enggak. Enggak, kalau semua Pak apa saya. Nanti Pak Taufik akan ngatur. Di situ mereka worth it dapat gaji segitu. Oke. Jangan tertipu sama John Kennedy. Enak banget. Jangan bertanya apa yang bisa kamu berikan negara berikan kepada negara. Apa yang bisa kamu berikan kepada negara? Ya nggak ada kerjanya pejabat kalau gitu. Oke. Terima kasih. Oke. Demikianlah kesimpulan dari diskusi kita malam ini, ya. Dan salah satu hal yang jelas adalah tidak ada audit atas penggunaan tunjangan ini. Jadi benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan apakah sesuai dengan tujuannya. Itu salah satu yang jelas dari diskusi malam ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua narasumber yang telah hadir malam ini dan juga kepada adik-adik kita dari Fakultas Hukum Untar. Jangan lupa nonton Metro TV tiap hari Rabu jam 9.30 hanya di Metro TV yang hot-hot jam 9. Metro TV dipersembahkan oleh